Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran di sektor pendidikan. Berbagai program inovatif digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul. Dalam menjamin mutu pendidikan berjalan sesuai program pemerintah, Kemendikbudristek memiliki unit pelaksana teknis BBPMP atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. BBPMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. BBPMP Jabar bernaung dan bekerja di wilayah Jawa Barat. Sementara Merdeka Belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia, khususnya dalam hal pendidikan. Program ini dicanangkan Mendikbudristek Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Merdeka Belajar adalah sebuah gagasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Melalui 26 episode kebijakan Merdeka Belajar, tentunya kami Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan sangat konsen untuk betul-betul memberikan pendampingan kepada mitra kami, yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan khususnya, memastikan agar kebijakan Merdeka Belajar ini untuk mengawal, mempersiapkan satuan pendidikan yang dicita-citakan ini dapat segera kita wujudkan. Dalam program Merdeka Belajar, BBPMP mendorong satuan pendidikan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan program tersebut. Kita mendorong satuan pendidikan dapat bertransformasi dengan penuh kesadaran, dengan penuh niat yang luar biasa di satuan pendidikan. Mengapa? Karena melalui kebijakan Merdeka Belajar ini merupakan paket lengkap yang sudah disiapkan toolsnya melalui kurang lebih kalau untuk pendidikan dasar menengah itu ada sekitar 14 sampai 16 episode yang menjadi penguatan dari setiap satuan pendidikan mengimplementasikan upaya untuk segera mentransformasi layanan pendidikannya. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek melalui BBPMP memiliki 12 program prioritas yang telah mengubah wajah pendidikan di negeri kita. Pertama, kurikulum merdeka, merdekanya belajar. Kurikulum merdeka memberikan otonomi kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Program ini mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna, serta menumbuhkan budaya belajar yang menyenangkan. Dalam kurikulum ini, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru pun memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kedua, gerakan sekolah sehat, sekolah yang sehat, siswa yang cerdas. Gerakan sekolah sehat bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bersih. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sanitasi, gizi,
hingga kesehatan mental siswa. Dengan gerakan sekolah sehat, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih optimal dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Gerakan sekolah sehat mendukung program Merdeka Belajar dengan memastikan siswa berada dalam kondisi kesehatan yang optimal untuk belajar. Program Merdeka Belajar menekankan pentingnya pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Dan gerakan sekolah sehat memastikan kesehatan fisik dan mental siswa mendukung proses pembelajaran tersebut. Antara lain dengan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat melalui berbagai kegiatan dan program kesehatan, hingga membangun kebiasaan hidup sehat yang dibawa siswa hingga dewasa. Ketiga, asesmen nasional mengukur kualitas pendidikan. Asesmen nasional merupakan evaluasi terhadap capaian pembelajaran siswa, kualitas proses pembelajaran, dan karakter siswa. Melalui asesmen ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan kita, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang tepat sasaran. Asesmen nasional mencakup 3 komponen utama, yakni asesmen kompetensi minimum dengan mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Selanjutnya, survei karakter dengan menilai sikap, nilai, dan perilaku siswa. Ketiga, survei lingkungan belajar dengan mengukur kualitas lingkungan belajar di sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengevaluasi sistem pendidikan, dan perencanaan berbasis data. Keempat, transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Transisi PAUD ke sekolah dasar merupakan tahap penting dalam perkembangan anak. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak siap untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Dengan pendekatan yang tepat, transisi ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan bagi anak. Program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-24. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum serta program pendidikan. Program transisi ini mendukung Merdeka Belajar dengan cara menghilangkan tes Calistung sebagai syarat masuk SD. Ini bertujuan menghilangkan miskonsepsi Calistung sebagai satu-satunya indikator keberhasilan belajar di PAUD. Lalu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru guna membantu anak-anak merasa siap dan nyaman saat memasuki jenjang pendidikan dasar. Serta menerapkan pembelajaran dengan 6 kemampuan pondasi anak secara bertahap dan menyenangkan. Kelima, program sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai inovasi. Sekolah ini memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolah dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Program Sekolah Penggerak merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini mendukung visi Merdeka Belajar dengan fokus pada peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang inovatif. Tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam aspek literasi, numerasi, dan karakter, mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan guru, serta mewujudkan profil pelajar berkarakter Pancasila. Keenam, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran belajar di era digital. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara kita belajar. Program pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif.
Program Merdeka Belajar mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan menyenangkan. Beberapa inisiatif dalam Merdeka Belajar yang terkait dengan TIK antara lain Platform Merdeka Belajar dan digitalisasi sekolah. Ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas siswa terhadap sumber belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Ketujuh, penerimaan peserta didik baru menjamin keadilan dan kualitas. Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi perhatian khusus. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. PPDB merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pendidikan, termasuk dalam penerimaan siswa baru. Melalui PPDB, diharapkan akses pendidikan dapat lebih merata dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. PPDB bermanfaat untuk memeratakan akses pendidikan di seluruh wilayah, mengurangi diskriminasi, dan peningkatan kualitas pendidikan melalui distribusi yang lebih merata. Kedelapan, rapor pendidikan perencanaan berbasis data. Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data digunakan untuk memantau kemajuan pendidikan di Indonesia. Data yang diperoleh dari rapor pendidikan digunakan untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Rapor pendidikan merupakan bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-19. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum serta program pendidikan. Rapor pendidikan mendukung program ini dengan menyediakan data yang akurat dan komprehensif untuk membantu satuan pendidikan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Tujuannya untuk memberi informasi untuk evaluasi hasil pendidikan, membuat perencanaan berbasis data, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kesembilan, pemulihan pembelajaran buku bacaan bermutu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan menyediakan buku bacaan yang berkualitas, diharapkan minat baca siswa meningkat dan kemampuan literasi mereka terdongkrak. Sebagai bagian dari Merdeka Belajar, program ini bertujuan untuk menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan mendorong kecintaan membaca di kalangan peserta didik. Ini sejalan dengan visi Merdeka Belajar yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang lebih inklusif dan merata. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, pemerataan pendidikan hingga daerah 3T, dan mendukung pembelajaran dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Ke-10, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kekerasan di lingkungan sekolah harus dihilangkan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Pencegahan kekerasan merupakan episode ke-25 dari Merdeka Belajar.
Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk perundungan, dapat dicegah dan ditangani dengan lebih efektif. Kebijakan ini selain melindungi individu lingkup pendidikan, juga memberi kepastian hukum demi mewujudkan kegiatan pendidikan yang aman dan nyaman. Ke-11, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu kelas. Program Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbudristek bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, termasuk dalam penerapan pendidikan inklusif. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjadi bagian integral dari upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan responsif terhadap keberagaman peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan setara bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan fisik, mental, sosial, atau emosional. Terakhir, sumber daya sekolah, SDS, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, BOSP, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, ARKAS. SDS, BOSP, dan ARKAS adalah program-program yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta mempermudah pengelolaan anggaran sekolah. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum serta program pendidikan. SDS, BOSP, dan ARKAS mendukung program Merdeka Belajar dengan cara menyediakan sumber daya, dana, serta memastikan pengelolaan anggaran transparan dan akuntabel. Kami sekali lagi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan sangat concern untuk mendampingi pemerintah daerah, mendampingi satuan pendidikan dengan berbagai cara sesuai dengan tugas kami melakukan advokasi. Banyak cara dilakukan, apresiasi juga untuk seluruh dinas pendidikan khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan segala inovasinya, dengan segala semangatnya, melakukan gerakan-gerakan, melakukan dukungan-dukungan baik berupa kebijakan, dukungan anggaran, komitmen itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang perlu kami pastikan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan ini adalah konsistensi yang harus dipegang oleh teman-teman di setiap wilayah. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Penuh tantangan untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar ini harus berjalan dan harus melahirkan kesadaran ownership ya, rasa kebutuhan dari setiap satuan pendidikan itu sendiri. Karena kalau bicara kebijakan Merdeka Belajar, ini kan adalah sebuah strategi ya, strategi mempercepat terwujudnya satuan pendidikan yang dicita-citakan. Nah, bagaimana kita semua pihak dapat mengawal upaya mewujudkan satuan pendidikan yang dicita-citakan. Saya yakin kalau semua satuan pendidikan sudah bergerak serentak melaksanakan berbagai episode kebijakan Merdeka Belajar dan punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga sekolah, memberikan yang terbaik kepada masyarakat, saya rasa semua sekolah akan menjadi keren dan
mempersiapkan anak-anak Indonesia yang berkarakter, mempersiapkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, ini bisa kita wujudkan bersama. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kurikulum Merdeka, sebuah terobosan besar dalam dunia pendidikan yang telah resmi menjadi kurikulum nasional melalui diterbitkannya Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kebijakan ini memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek. Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi krisis belajar di Indonesia. Beberapa tujuan spesifikasinya meliputi peningkatan kompetensi siswa melalui pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna, mengembangkan profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan. Memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam mengatur kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Nah, sekali lagi kami BBPMP tidak pernah lelah dengan berbagai bimbingan tentunya dari setiap ke-PDM-an yang ada di Ditjen PAUD Dasmen. Kami melalui SDM yang kami miliki di Jawa Barat ini selalu bergerak, berupaya, berkoordinasi melalui wali-wali wilayah yang kami miliki, melalui tim kerja, bahkan kami juga membentuk kombel-kombel dari berbagai lapisan. Kombel tidak hanya terbatas di BBPMP itu sendiri, dengan berbagai kombel yang kami miliki, kami juga mendorong di setiap komunitas-komunitas diskusi dengan memiliki tujuan yang sama, kita bergerak mewujudkan satu pemikiran yang sama. Beberapa keberhasilan yang dapat disimpulkan. Beberapa keberhasilan yang dapat disimpulkan antara lain peningkatan fleksibilitas dan otonomi. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Fokus pada pengembangan karakter. Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang kuat. Peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan adanya fleksibilitas dalam memilih materi dan metode pembelajaran, kualitas pembelajaran diharapkan meningkat. Pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa menjadi lebih mungkin terwujud. Penguatan komunitas belajar. Kurikulum Merdeka mendorong terbentuknya komunitas belajar di antara guru. Melalui komunitas belajar, guru dapat saling berbagi pengalaman, berkolaborasi, dan mengembangkan praktik terbaik dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Pendekatan pembelajaran seperti Project Based Learning atau PJBL yang dipromosikan dalam Kurikulum Merdeka membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Pengembangan kompetensi abad 21. Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi yang efektif. Penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa. Dan alhamdulillahnya lagi, di Jawa Barat ini dari 27 kabupaten kota dan 1 dinas pendidikan provinsi, selama 3 tahun ini peningkatan SPM-nya cukup menggembirakan dan ini merata
Di semua daerah SPM-nya meningkat selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Dan ini adalah capaian yang luar biasa. Selamat kepada seluruh pemerintah daerah terhadap SPM pendidikan yang mengalami peningkatan. Mohon dukungan dari semua pihak, semua tim yang bisa sama-sama bergerak untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan ini terwujud. Kami yakin pendidikan yang baik akan mengantarkan SDM menjadi lebih baik lagi. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan UPT Kemendikbud lainnya, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), memiliki peran dan kolaborasi dalam berbagai hal, seperti pelatihan pengawas sekolah. BBGP menyelenggarakan pelatihan untuk pengawas sekolah agar dapat mendampingi satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pelatihan ini bertujuan membekali pengawas sekolah dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan satuan pendidikan, merumuskan rencana pendampingan, dan melaksanakan pendampingan. Kolaborasi percepatan Merdeka Belajar. BBPMP dan BBGP dapat berkolaborasi untuk percepatan Merdeka Belajar. Forum Pemangku Kepentingan. BBPMP dapat menggelar forum pemangku kepentingan untuk merefleksikan program sekolah penggerak dan memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan. Program-program prioritas Kemendikbudristek telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter.